Jombang, sebuah kota kecil yang biasanya tenang, kini tengah diselimuti ketegangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Udara sore yang hangat diwarnai oleh gemerisik daun-daun yang tertiup angin, namun di balik keheningan itu, ada dua kekuatan besar yang saling mengintai. Letnan Hendra, seorang prajurit Kopassus yang terlatih dan berpengalaman, baru saja tiba di kota tersebut untuk sebuah misi penting. Dia tidak datang hanya untuk berpatroli, melainkan untuk memastikan bahwa operasi keamanan anti-terorisme yang tengah berlangsung dapat berjalan dengan lancar. Namun, kedatangannya menimbulkan riak di kalangan aparat setempat, terutama di pihak Bribka Arif, seorang polisi lokal yang terkenal arogan dan memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin setempat. Arif merasa keberadaan Hendra adalah ancaman bagi posisi dan kekuasaannya. Di matanya, Hendra hanyalah intruder yang mengganggu ketertiban kota yang selama ini ia kendalikan. Meski Jombang terlihat damai, Arif menyimpan rahasia kelam, bersekongkol dengan kelompok kriminal yang merajalela di balik layar. Dia sudah lama menikmati posisi yang aman dan tidak ingin ada orang yang mengganggu jalan hidupnya. Begitu mendengar bahwa pasukan Kopassus akan turun tangan di wilayahnya, Arif merasa dunia yang ia bangun bisa runtuh dalam sekejap. Hendra tahu bahwa di Jombang ada sesuatu yang salah. Dengan pengetahuan mendalam tentang dunia bawah tanah yang menggerakkan terorisme, dia mulai curiga ada jejaring yang lebih besar di balik kehadirannya di kota ini. Namun, dia juga tahu bahwa menghadapi ketidakadilan lokal bisa menjadi hal yang jauh lebih rumit daripada menghadapi musuh di medan perang. Selama bertahun-tahun, dia telah berhadapan dengan banyak musuh, tetapi tidak ada yang seperti Arif, seorang polisi yang tampaknya memiliki segala akses dan kekuasaan untuk menghalangi Hendra menyelesaikan misinya. Pertemuan pertama antara Hendra dan Arif terjadi di sebuah warung kopi kecil di pusat kota. Hendra yang duduk di pojok ruangan melihat Arif masuk dengan tatapan mencurigakan. Arif menyapa dengan nada yang dipenuhi dengan sindiran, seolah menganggap Hendra adalah orang luar yang tidak tahu apa-apa tentang urusan kota ini. "Kamu datang ke sini untuk apa, Pak Letnan?" Arif bertanya dengan nada tinggi, berusaha menegaskan dominasi. Hendra menatapnya dingin, "Saya di sini untuk menjaga keamanan, Bribka. Kalau tidak ada yang salah, kita tidak akan punya masalah." Namun, Arif tak terima. "Saya yang menjaga keamanan di sini, bukan orang asing seperti kamu," jawab Arif dengan tegas, bahkan menantang Hendra tanpa rasa takut. Hendra merasakan ketegangan itu, ada perasaan bahwa Arif bukan sekadar polisi biasa. Di balik matanya yang tajam, ada keangkuhan dan kebanggaan yang berakar pada sesuatu yang lebih besar. "Kalau begitu, pastikan tidak ada masalah yang mengganggu jalannya misi kami," jawab Hendra, berusaha menjaga ketenangan di dalam dirinya. Namun, kata-katanya itu seperti bara yang menyulut api, menandakan pertempuran ini baru saja dimulai. Pulang dari pertemuan itu, Hendra merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Dia tahu Arif bukan orang sembarangan. Ada bau korupsi yang kental, dan semakin lama ia memerhatikan, semakin jelas bahwa polisi tersebut tidak hanya terlibat dalam urusan kriminal, tetapi juga bisa menjadi penghalang yang sangat besar untuk mencapai tujuannya. Arif tidak hanya seorang polisi yang menjalankan tugasnya, tetapi lebih dari itu, dia adalah simbol dari ketidakadilan yang tersembunyi di balik hukum yang seharusnya menjaga ketertiban. Malam itu, Hendra duduk di meja kerjanya, meneliti dokumen yang berhasil dikumpulkannya. Beberapa nama yang muncul dalam penyelidikannya berhubungan langsung dengan Arif, koneksi dengan sindikat narkoba, pencucian uang, bahkan pemerasan. Arif, yang terlihat seperti polisi biasa ternyata memiliki jaringan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh Hendra. Hendra merasa beban tugasnya semakin berat, dan kini tidak hanya melawan kelompok teroris, tetapi juga sistem yang telah rusak. Saat senja menjelang malam, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang warga lokal, yang sempat memberikan informasi penting kepada Hendra, ditemukan hilang secara misterius. Kabarnya, dia telah diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Hendra tahu siapa yang berada di balik penculikan ini. Hatinya mulai terbakar dengan kemarahan. Dia tahu jika ia tidak segera bertindak, kegelapan yang melanda kota ini akan terus merajalela. Namun, Hendra juga tahu, jika ia salah langkah, bisa-bisa dirinya yang menjadi korban selanjutnya. Keputusan Hendra sudah bulat, ia tidak bisa membiarkan Jombang terjerumus lebih dalam ke dalam jurang ketidakadilan. Misi kali ini bukan hanya untuk menghentikan ancaman terorisme, tetapi untuk melawan tirani yang telah lama menguasai kota ini. Dan meskipun harus berhadapan dengan Arif yang arogan,
Hendra tidak akan mundur. Pertempuran ini lebih dari sekadar melawan seorang polisi, ini adalah perang untuk masa depan Jombang itu sendiri. Pagi itu, kabar penculikan yang menimpa salah satu saksi kunci yang memiliki bukti tentang hubungan gelap antara Bribka Arif dan kelompok kriminal menyebar dengan cepat di kalangan warga Jombang. Kabar tersebut sampai ke telinga Hendra, yang langsung merasa tergerak untuk bertindak. Tidak hanya karena informasi yang hilang, tetapi juga karena ia tahu bahwa ini adalah upaya untuk menutup-nutupi sebuah kebenaran yang dapat mengguncang seluruh kota. Hendra, dengan insting tajamnya, merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. Terorisme hanya puncak gunung es dari kejahatan yang lebih sistemik, dan Arif adalah bagian integral dari struktur itu. Namun, saat Hendra berusaha mengumpulkan lebih banyak informasi, situasi di lapangan menjadi semakin rumit. Beberapa warga yang berani memberikan informasi kepada Hendra tiba-tiba saja menghilang atau mendapat ancaman dari orang tak dikenal. Keberanian mereka dihukum dengan kekerasan. Satu persatu, suara-suara yang berani berbicara tentang ketidakadilan itu mulai dibungkam. Bahkan seorang pemuda yang berusaha membantu Hendra di sebuah pasar, tiba-tiba dikeroyok oleh preman-preman yang berafiliasi dengan kelompok kriminal yang dijaga oleh Arif. Warga Jombang yang dulu terlihat hidup berdampingan dengan damai kini mulai terperangkap dalam ketakutan. Ketegangan semakin terasa ketika Hendra mendengar desas-desus bahwa Arif, dengan bantuan beberapa polisi korup lainnya, sedang merencanakan tindakan balasan untuk menekan pasukan Kopassus yang mulai menyelidiki lebih dalam. Malam itu, Hendra mengumpulkan pasukannya di sebuah rumah aman yang tersembunyi di pinggiran kota. Dia tahu ini bukan hanya tentang menghentikan terorisme, tetapi juga tentang melawan sistem yang telah lama rusak. Masyarakat Jombang, yang terjebak antara kepasrahan dan ketakutan, membutuhkan seseorang untuk memberikan harapan. Sementara itu, Arif semakin terpojok. Ia tahu bahwa waktunya untuk bertindak semakin sempit. Meskipun ia telah mengendalikan sebagian besar kekuasaan di kota ini, kekuatan Hendra sebagai prajurit Kopassus jauh melampaui apa yang bisa ia bayangkan. Arif menyusun rencana untuk melawan balik, mencoba menggerakkan jaringan kekuatan yang lebih besar lagi. Dia tidak hanya bertarung untuk mempertahankan jabatannya, tetapi untuk melindungi dirinya dari ancaman yang lebih besar. Dalam pikirannya, Jombang adalah tanah yang ia kuasai, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengusiknya begitu saja. Pagi-pagi sekali, Hendra mendapatkan informasi bahwa Arif telah mengeluarkan perintah untuk menangkap warga yang dianggap membahayakan posisi kekuasaannya. Tanpa berpikir panjang, Hendra memutuskan untuk bergerak cepat. Pasukan Kopassus dipersiapkan, dengan segala keahlian dan keterampilan tempur yang mereka miliki, untuk menyusup ke dalam jaringan yang dikuasai Arif. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang mengungkap jaringan yang telah menggerogoti tubuh kota ini selama bertahun-tahun. Namun, begitu Hendra dan pasukannya sampai di lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian para pengkhianat, mereka disambut dengan serangan mendadak. Sejumlah polisi yang sudah terkooptasi dengan kelompok kriminal Arif menyerang, berusaha menggagalkan operasi ini. Hendra dan pasukannya, meski dihadapkan dengan kenyataan bahwa mereka harus melawan sesama aparat penegak hukum, tetap tidak gentar. Dalam pertempuran yang penuh kekerasan itu, Hendra merasakan betapa rumitnya pertempuran ini, tidak hanya sekadar soal keadilan, tetapi tentang harga diri dan keberanian untuk melawan sistem yang sudah rusak. Selama pertempuran itu, Hendra berhasil menangkap beberapa anggota polisi yang terlibat dalam jaringan Arif. Mereka memberikan informasi yang lebih lanjut, mengungkap bahwa Arif telah bekerja sama dengan beberapa tokoh besar di luar Jombang. Namun, Hendra tahu bahwa itu belum cukup. Misi ini belum selesai. Arif, yang selama ini merasa tak terkalahkan, pasti akan melakukan segala cara untuk melindungi dirinya dan posisinya. Dan Hendra, meskipun berhasil mengumpulkan bukti yang cukup, tahu bahwa perjalanan ini akan berujung pada konfrontasi langsung yang tak terelakkan. Di tengah kekacauan yang melanda, Hendra menyadari satu hal yang sangat penting, perjuangan ini bukan hanya untuk menghentikan kejahatan yang terlihat, tetapi juga untuk memberitahu masyarakat Jombang bahwa mereka tidak sendirian. Meskipun ada begitu banyak ketakutan dan ancaman, ada harapan yang bisa diperjuangkan. Hendra tahu, langkah selanjutnya adalah yang paling menentukan, di mana ia harus menghadapi Arif secara langsung, dalam sebuah duel yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga moral dan keberanian untuk menegakkan keadilan. Malam itu, langit Jombang mendung, seolah merasakan ketegangan yang semakin memuncak.
Hendra duduk di ruang operasional, menatap layar ponselnya yang memuat laporan terakhir. Salah satu saksi yang memberikan informasi tentang keterlibatan Arif dalam jaringan kriminal kini hilang tanpa jejak. Tak ada kabar, hanya kesunyian yang semakin menggigit. Warga yang terakhir kali melihatnya melaporkan bahwa dia terlihat diculik oleh sekelompok orang bertopeng, membawa sang saksi ke arah luar kota. Hendra tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Arif, yang terpojok, mulai bertindak kejam untuk menutupi jejaknya. Dalam sekejap, Hendra memerintahkan timnya untuk bergerak cepat. Mereka harus menemukan saksi tersebut sebelum segala bukti yang ada hilang dan kesempatan untuk mengungkap jaringan gelap itu menguap begitu saja. Kita tidak punya banyak waktu, kata Hendra dengan tegas. Suasana di markas pasukan Kopassus yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan langkah-langkah tergesa-gesa. Pasukan dikerahkan untuk melakukan pencarian di seluruh sudut kota, menghindari perhatian Arif yang kemungkinan besar telah mendapatkan informasi tentang gerakan mereka. Sementara itu, Arif yang sedang merencanakan langkah selanjutnya di markasnya, tak menyadari bahwa Hendra dan pasukannya sudah melacak setiap jejaknya. Di balik wajah tenangnya, Arif berperang dengan pikirannya. Ia tahu bahwa menyembunyikan saksi yang telah mereka culik bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menahan Hendra. Jika Hendra berhasil menemukan saksi itu, semua usahanya untuk menyembunyikan kebenaran akan sia-sia. Keputusannya untuk bertindak kejam kini mulai meresahkan dirinya sendiri, namun ia merasa tak ada pilihan lain. Keduanya, Hendra dan Arif, kini berada di ambang pertempuran yang tak terhindarkan. Hendra memimpin timnya menuju kawasan pinggiran kota, tempat terakhir saksi tersebut terlihat. Ketegangan semakin terasa ketika salah seorang anggota tim melaporkan bahwa mereka melihat kendaraan yang mencurigakan memasuki sebuah gudang besar yang terlindung dengan ketat. Itu dia, bisik Hendra kepada timnya, kita serbu sekarang juga. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, mereka diserang lebih dulu oleh kelompok orang yang tak dikenal. Serangan itu datang begitu cepat dan terorganisir dengan baik. Hendra tahu siapa yang ada di baliknya. Dalam sekejap, tembakan-tembakan mulai terdengar di malam yang sunyi. Hendra dan pasukannya membalas serangan dengan sigap, menghindari jebakan yang telah dipersiapkan. Mereka bergerak cepat, menghindari setiap peluru yang datang, sementara pertempuran menjadi semakin sengit. Di tengah keributan itu, Hendra merasakan ada sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan yang mengatakan bahwa ini lebih dari sekadar serangan biasa. Serangan ini adalah perangkap, dan mereka telah jatuh ke dalamnya. Arif, dengan segala kekuasaannya, tahu betul bagaimana menggunakan kekuatan yang ada untuk menghalangi mereka. Dalam kekacauan itu, Hendra berusaha mengarahkan pasukannya untuk menemukan saksi yang diculik. Namun, ia tahu bahwa jalan menuju tempat tersebut takkan mudah. Setelah beberapa saat berlalu, mereka berhasil mendobrak pintu gudang yang terkunci. Hendra melangkah masuk dengan hati-hati, merasakan udara yang berat, dipenuhi ketegangan. Di dalam, ia menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada tempat persembunyian saksi tersebut. Namun, satu hal yang tidak terduga terjadi. Mereka menemukan lebih banyak bukti yang mengarah pada keterlibatan Arif dalam beberapa kejahatan besar lainnya, yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Di saat yang sama, Arif, yang merasa terpojok, berusaha melarikan diri dengan segala cara. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang adalah keputusan hidup atau mati. Dengan pasukan yang semakin terdesak, Arif memutuskan untuk mengaktifkan rencana cadangan. Sekelompok preman yang telah disiapkan sebelumnya diperintahkan untuk menghentikan pasukan Kopassus, menghalangi mereka dengan segala cara yang mungkin. Sementara itu, Hendra dan timnya semakin dekat untuk menemukan saksi yang mereka cari. Dalam sekejap, konfrontasi yang lebih besar semakin tak terhindarkan. Saat Hendra dan timnya akhirnya berhasil menemukan saksi yang diculik, mereka terkejut. Saksi tersebut, yang tampak kelelahan dan ketakutan, akhirnya mengungkapkan segala yang ia ketahui tentang hubungan Arif dengan kelompok teroris. Namun, kesaksian itu datang dengan harga yang mahal. Saat mereka hendak membawa saksi keluar dari gudang, sebuah ledakan hebat mengguncang tempat tersebut, melemparkan Hendra dan seluruh timnya ke tanah. Dalam kepanikan itu, Hendra merasa seolah-olah dunia ini seakan runtuh, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh mundur. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan saksi atau menemukan bukti, tetapi tentang perjuangan untuk masa depan Jombang yang lebih baik. Hendra merangkak bangkit,
merasakan rasa sakit yang membakar tubuhnya, tetapi tekadnya untuk menyelesaikan misi ini semakin menguat. Arif mungkin bisa menghalangi mereka dengan kekerasan, namun Hendra tahu bahwa kebenaran yang terpendam di balik kekuasaan yang korup ini akan segera terungkap. Dalam kebingungan dan kepanikan yang terjadi, satu hal yang jelas bagi Hendra, pertarungan ini akan berlanjut, dan kali ini, mereka akan menghadapi Arif dalam pertempuran yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Ledakan besar yang mengguncang gudang membuat seluruh kota Jombang seolah terdiam. Api berkobar, dan asap hitam mengepul ke udara, menyelimuti langit yang semula kelam menjadi lebih suram. Hendra yang masih berusaha memulihkan diri dari serangan tersebut merasakan seluruh tubuhnya pegal dan terluka, namun tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran tetap tak tergoyahkan. Pasukannya juga tampak kesulitan, tapi mereka tahu satu hal, pertempuran ini sudah memasuki babak baru. Mereka tak bisa mundur, karena mundur berarti menyerahkan kota ini pada kekuasaan jahat yang telah lama mengakar. Sementara itu, Arif yang mendengar ledakan dari kejauhan merasa tak dapat mengendalikan amarahnya. Ia melihat segala usaha untuk melindungi posisi dan kekuasaannya kini terancam. Dalam pikirannya, tidak ada lagi jalan keluar selain bertindak lebih agresif. Jika Hendra ingin bertarung, maka kita akan berperang habis-habisan, katanya dengan penuh kebencian, sambil memerintahkan seluruh anggotanya untuk menyiapkan segala persenjataan yang mereka miliki. Arif kini tidak hanya melawan Hendra, tetapi juga berperang melawan rasa takutnya sendiri, takut akan kekalahannya yang semakin dekat. Pasukan Kopassus yang dipimpin oleh Hendra tidak hanya sekadar menghadapi Arif dan kelompok kriminalnya, tetapi juga seluruh sistem yang telah mengakar dalam tubuh kepolisian dan pemerintahan setempat. Hendra tahu bahwa untuk mengalahkan Arif, ia harus menyingkap dan merobohkan sistem yang telah menjadikan Jombang sebagai sarang kekuasaan yang busuk. Kami bukan hanya berperang untuk satu orang, tapi untuk keselamatan seluruh kota, kata Hendra kepada pasukannya, meskipun ia merasa ada bayangan besar yang mengintainya. Bayangan itu adalah sebuah kenyataan pahit bahwa Arif bukanlah satu-satunya musuh yang mereka hadapi. Ketegangan di Jombang semakin memuncak. Kota yang dulunya damai kini berubah menjadi medan pertempuran. Warga yang masih selamat berlarian ke tempat perlindungan, sementara suara tembakan terdengar sepanjang jalan. Di setiap sudut kota, pasukan Arif berusaha mempertahankan wilayah yang mereka kuasai, berhadapan langsung dengan pasukan Kopassus yang lebih terlatih dan disiplin. Namun, meskipun pasukan Hendra lebih unggul dalam taktik dan keterampilan, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Arif masih memiliki kekuatan yang sangat besar di balik layar. Hendra memimpin pasukannya menyusuri jalanan yang telah hancur, berhati-hati dengan jebakan yang bisa saja dipasang oleh kelompok Arif. Setiap langkah mereka penuh dengan waspada, karena Hendra tahu betul bahwa mereka sedang memasuki teritori yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, sebuah ledakan lainnya mengguncang area sekitar, menandakan bahwa Arif semakin terdesak dan tidak akan segan-segan menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Kita harus segera sampai ke pusat kota. Di sana, Arif pasti sedang menyiapkan langkah terakhirnya, kata Hendra dengan suara yang penuh tekad. Saat mereka sampai di pusat kota, Hendra menyadari bahwa serangan balasan yang Arif siapkan jauh lebih besar dari yang ia kira. Di balik gedung-gedung tinggi yang terbengkalai, ratusan preman yang disewa Arif bersiap untuk menyerang. Pertempuran sengit yang lebih brutal dari sebelumnya terjadi, dengan ledakan-ledakan besar dan tembakan saling bersahutan. Hendra, yang mengatur strategi dengan cermat, memimpin pasukannya menghadapi lawan yang jauh lebih banyak. Meski terdesak, Hendra tak pernah kehilangan harapan. Jangan biarkan mereka merusak kota ini lebih jauh. Kita lawan sampai akhir, serunya kepada pasukannya. Arif, yang mengamati dari jarak jauh, merasa cemas. Setiap langkah yang diambil Hendra semakin mendekat ke pusat kekuasaannya. Di balik wajahnya yang garang, Arif mulai merasakan tekanan yang berat. Ia tahu bahwa jika ia tidak segera bertindak, Jombang yang ia kuasai dengan tangan besi akan jatuh ke tangan orang lain. Namun, kebencian yang semakin membara di hatinya membuat Arif kehilangan fokus. Dalam keadaan terdesak, ia mengabaikan langkah-langkah strategis yang seharusnya ia ambil dan memutuskan untuk melakukan serangan langsung. Kami akan habisi kalian semua, teriak Arif kepada pasukan yang masih setia. Pertempuran mencapai puncaknya ketika Hendra berhasil menemukan tempat persembunyian Arif di sebuah kompleks bangunan yang terlindung. Di sana, ia harus berhadapan langsung dengan Arif dalam sebuah duel yang tak bisa dihindari. Dalam pertemuan itu,
Hendra dan Arif saling bertatapan, menilai satu sama lain dengan penuh kebencian. Namun, di balik kebencian itu, Hendra merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat keduanya. Keduanya, meskipun berada di pihak yang berlawanan, memiliki kesamaan, keinginan untuk mengendalikan, untuk menjadi yang terkuat, meskipun dengan cara yang berbeda. Dalam duel yang berlangsung sengit itu, keduanya saling menyerang, menggunakan segala kekuatan fisik dan kecerdasan strategi yang mereka miliki. Hendra yang lebih terlatih dalam pertempuran jarak dekat mulai menguasai medan. Arif, yang meskipun seorang polisi, harus berjuang keras melawan keterampilan tempur Hendra. Namun, Arif tidak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa jika ia kalah, seluruh kekuasaannya akan hancur. Dalam sebuah pergerakan cepat, Arif hampir berhasil menusukkan pisau ke arah Hendra, tetapi Hendra, dengan refleks yang tajam, berhasil menghindar dan membalas serangan dengan pukulan keras yang membuat Arif terjatuh ke tanah. Dengan suara nafas yang terengah-engah, Hendra berdiri di atas Arif yang terjatuh. Saat itulah ia menyadari bahwa kemenangan dalam pertempuran ini lebih dari sekadar mengalahkan seorang musuh. Ini adalah tentang menyelamatkan Jombang dari tangan-tangan yang telah lama mengendalikan dan merusak kota ini. Hendra menatap Arif yang terbaring, penuh rasa bersalah, namun juga dengan harapan bahwa Jombang akan bangkit dari keterpurukan ini. Malam itu, udara terasa berat, penuh dengan kepedihan dan harapan yang tercampur aduk. Arif tergeletak di tanah, tubuhnya terguncang setelah pertempuran sengit dengan Hendra. Peluh dan darah membasahi wajahnya yang penuh amarah dan kekalahan. Dalam kekalahannya, Arif menyadari bahwa keinginan untuk mempertahankan kekuasaan telah mengubah dirinya menjadi sosok yang lebih gelap, jauh lebih jauh dari apa yang ia impikan saat pertama kali bergabung dengan kepolisian. Kini, di hadapan Hendra, semua kebohongan dan tipu daya yang ia jalani selama ini terbuka lebar. Hendra berdiri di atasnya, tatapan mata mereka saling bertemu, dan untuk pertama kalinya, Arif merasakan ketakutan yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Hendra menatap Arif dengan campuran rasa iba dan penolakan. Hendra tahu bahwa di balik semua tindakan kejam yang dilakukan Arif, ada seorang pria yang pernah memiliki harapan, yang pernah ingin melindungi kota ini, meskipun ia terperangkap dalam jaringan kekuasaan yang tak terkendali. Kau bisa saja memilih jalan yang berbeda, Arif, kata Hendra dengan suara yang tenang namun penuh makna. Namun, jalan yang kau pilih telah membawa kita ke sini, ke titik ini. Jombang tak bisa lagi dibohongi. Arif terdiam, sesaat merenung dengan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa tak ada lagi jalan mundur, dan semua yang ia perjuangkan kini telah runtuh di hadapannya. Namun, meskipun pertempuran fisik sudah berakhir, ketegangan yang menguar di udara belum juga reda. Pasukan Arif yang masih setia mulai melarikan diri atau bergabung dengan pihak yang lebih kuat. Mereka tahu bahwa kemenangan Hendra adalah awal dari kejatuhan sistem yang telah mereka percayai. Namun, tak semua orang dapat menerima kenyataan ini. Beberapa anggota polisi yang masih berada di bawah pengaruh Arif berusaha melawan, mencoba merebut kembali kendali dari pasukan Kopassus yang telah menyelamatkan kota ini. Ketegangan kembali meningkat saat sekelompok polisi yang loyal kepada Arif mencoba menyerang pasukan Hendra yang sedang mempersiapkan diri untuk membawa Arif ke pengadilan. Di tengah keributan itu, Hendra merasakan betapa rapuhnya Jombang, sebuah kota yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kekuasaan yang telah dirusak oleh segelintir orang. Saat ia berjalan mendekati Arif, yang kini terbaring lemah, ia merasa beban berat yang tak hanya ia pikul, tetapi juga semua orang yang tinggal di kota ini. Jombang membutuhkan perubahan, Arif, kata Hendra, matanya tajam menatap lawannya yang sudah jatuh. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Arif, meski merasa hina dan lemah, tidak bisa lagi menentang kata-kata Hendra. Ia tahu bahwa waktunya telah habis, dan pengadilan yang menanti adalah harga dari segala perbuatannya. Sementara itu, suasana di luar pusat kota semakin mencekam. Kelompok-kelompok preman yang sebelumnya bekerja untuk Arif, yang merasa bahwa kekuasaan mereka juga terancam, mulai melarikan diri dan menyembunyikan diri di berbagai tempat. Namun, tak lama kemudian, beberapa dari mereka ditangkap oleh pasukan Kopassus yang telah bergerak cepat untuk memburu sisa-sisa jaringan kriminal yang ada. Hendra memimpin langsung penangkapan ini, memastikan bahwa tak ada yang luput dari hukum. Keputusan untuk bertindak tegas terhadap sisa-sisa kekuatan Arif adalah langkah terakhir untuk memastikan keadilan bagi Jombang.
Di tengah pertempuran antara pasukan Kopassus dan sisa-sisa kelompok Arif, Hendra merasa hatinya berat. Meskipun kemenangan di depan mata, ia tahu bahwa ini bukanlah kemenangan sesederhana yang dibayangkan. Setiap penangkapan dan setiap musuh yang jatuh hanya menyisakan rasa pahit di hatinya. Baginya, keadilan bukan hanya soal menghukum orang jahat, tetapi juga tentang mengembalikan keyakinan dan harapan kepada masyarakat yang telah lama terperangkap dalam ketakutan dan penindasan. Hendra tahu bahwa setelah ini, Jombang membutuhkan lebih dari sekadar penegakan hukum, mereka membutuhkan pemulihan dan pembaruan yang mendalam. Ketika Arif akhirnya dibawa ke pusat kota, di hadapan masyarakat yang menyaksikan, tak ada sorakan kemenangan. Hanya ada keheningan, dan di sana, di hadapan Hendra dan pasukannya, Arif harus menghadapi konsekuensi dari segala kejahatan yang telah ia lakukan. Warga Jombang yang sebelumnya terbelenggu oleh ketakutan, kini mulai melihat secercah harapan. Namun, Hendra tahu bahwa ini baru permulaan. Meski Arif telah jatuh, sistem yang ada masih harus diubah, dan itu tidak akan mudah. Setiap langkah selanjutnya adalah langkah yang penuh tantangan, karena tidak semua orang di Jombang siap untuk menerima perubahan besar yang akan datang. Di akhir malam, saat Hendra berdiri di depan gedung pengadilan, melihat Arif yang kini tak berdaya, ia merasakan kelegaan yang sedikit. Namun, di dalam hatinya, ia juga menyadari bahwa perjuangan ini jauh dari selesai. Kejahatan yang terorganisir mungkin telah dihancurkan, tetapi untuk benar-benar mengubah Jombang, Hendra harus melawan lebih dari sekadar orang-orang seperti Arif. Ia harus melawan sistem yang sudah terjalin erat, dan itu adalah peperangan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, ia juga tahu satu hal, selama ada harapan, Jombang akan terus berjuang. Jombang kini terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Arif yang telah jatuh, kekuasaannya yang selama ini menindas dan mengendalikan kota, akhirnya dihancurkan. Namun, di balik runtuhnya satu kekuatan, ada ruang kosong yang belum terisi. Masyarakat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan mulai merasakan kebebasan yang baru, tetapi mereka juga menyadari bahwa kebebasan itu datang dengan harga yang mahal. Kepercayaan kepada pihak berwenang yang selama ini rusak, kini harus dibangun kembali. Keputusan Hendra untuk tidak hanya menangkap Arif, tetapi juga menuntut perubahan yang lebih besar, membawa beban yang lebih berat di pundaknya. Ini bukan sekadar tentang mengalahkan musuh, tapi tentang merubah seluruh struktur yang telah mengakar lama. Di tengah seluruh ketidakpastian ini, Hendra merasakan ada angin perubahan yang datang. Namun, perubahan itu tak akan datang dengan mudah. Pasukannya yang telah berjuang keras kini harus menghadapi kenyataan bahwa meskipun mereka telah menang di medan perang, perang yang sesungguhnya baru dimulai. Warga Jombang yang merayakan kemenangan sementara mulai merasakan kekosongan setelah kemenangan itu. Apakah mereka siap menghadapi dunia baru yang tanpa lagi ada tangan yang menindas? Apakah mereka siap untuk merangkai kembali kehidupan yang hancur oleh kekerasan dan ketidakadilan yang telah lama menguasai mereka? Hendra, dengan segala pengalamannya sebagai seorang prajurit, tahu betul bahwa ini adalah momen yang menentukan. Keputusan-keputusan besar kini harus diambil, dan ia harus menjadi pemimpin yang bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan. Dalam sebuah rapat tertutup dengan pejabat-pejabat penting kota Jombang, ia mengutarakan visi untuk masa depan. Kita harus mengubah Jombang, membangunnya dari bawah. Ini bukan hanya tentang menggantikan satu orang jahat dengan yang lain, tapi tentang menciptakan sistem yang adil untuk semua. Suara Hendra penuh dengan keyakinan, tetapi ada keraguan yang mendalam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin mereka bisa membangun kembali sebuah kota yang sudah begitu lama terbelenggu oleh ketidakadilan? Di saat yang bersamaan, beberapa orang yang sebelumnya dekat dengan Arif mulai merasakan ketegangan. Beberapa pejabat dan anggota kepolisian yang merasa terancam oleh perubahan yang dibawa oleh Hendra mulai merencanakan langkah-langkah untuk merebut kembali kekuasaan. Mereka merasa bahwa perubahan yang diinginkan Hendra akan merusak struktur yang sudah mereka nikmati selama ini. Ketegangan ini semakin tinggi, dan Hendra merasakan bahwa ancaman terhadap stabilitas kota Jombang belum berakhir. Meskipun Arif telah jatuh, musuh-musuh yang tak terlihat ini semakin nyata, berusaha menanamkan bibit-bibit perpecahan di dalam tubuh kota yang baru saja bebas dari belenggu. Sementara itu, di antara pasukan Hendra, muncul rasa cemas. Mereka telah bertarung dengan gigih, tetapi kini mereka harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar.
Beberapa prajurit merasa ragu apakah mereka dapat membawa perubahan yang dimaksudkan tanpa mengorbankan apa yang telah mereka perjuangkan. Kita bisa menang dalam pertempuran, tapi bagaimana kita bisa menang dalam membangun kembali segalanya? Kata salah seorang anggota pasukan, mencerminkan kegelisahan yang mulai meresahkan mereka. Hendra tahu betul bahwa kepemimpinan dalam masa damai adalah ujian yang tak kalah beratnya dibandingkan dengan medan perang yang sesungguhnya. Namun, Hendra tetap teguh. Dalam setiap keputusan yang ia ambil, ia tidak hanya memikirkan kemenangan di lapangan, tetapi juga masa depan Jombang. Kita sudah mengalahkan yang jahat, sekarang saatnya kita membangun kebaikan, kata Hendra dengan penuh keyakinan, meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang menghinggapi. Ia tahu bahwa jalan ke depan akan penuh dengan tantangan, dan setiap langkah yang diambil akan diawasi dengan penuh perhatian. Setiap keputusan yang salah bisa saja menghancurkan semua yang telah mereka perjuangkan. Pada malam hari, Hendra kembali ke rumahnya, tempat yang selama ini menjadi tempat peristirahatan setelah pertempuran panjang. Namun, malam itu, Hendra tidak bisa tidur. Ia duduk di depan jendela, menatap keluar, memikirkan nasib Jombang. Kota ini telah melalui begitu banyak penderitaan, dan kini, di depan matanya, ada peluang untuk merubah segalanya. Tetapi ia juga tahu bahwa perubahan tidak datang dengan mudah. Ada banyak pihak yang akan berusaha menggagalkan setiap langkah yang ia ambil, dan ia harus siap untuk menghadapi semua itu. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, mengingatkan Hendra bahwa perjuangan ini belum selesai. Sebuah pesan masuk, menginformasikan bahwa ada sebuah kelompok yang berusaha menguasai pabrik-pabrik besar di Jombang, berpotensi memicu ketegangan baru. Hendra tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, bahwa mereka harus segera bertindak sebelum Jombang kembali terperangkap dalam konflik dan ketidakstabilan. Tanpa ragu, ia berdiri, mengumpulkan pasukannya, dan bersiap untuk menghadapi ancaman baru ini. Dalam hatinya, ia merasa, Jombang belum benar-benar bebas, dan ia akan melakukan apapun untuk memastikan kota ini tidak kembali jatuh ke dalam kegelapan. Pagi itu, kota Jombang masih dipenuhi ketegangan. Setelah informasi tentang kelompok yang berusaha menguasai pabrik-pabrik besar menyebar, suasana di kota berubah dengan cepat. Para pekerja mulai menghindari jalan-jalan utama, sementara pasukan Kopassus yang dipimpin oleh Hendra bergerak menuju lokasi yang terancam. Hendra merasa tekanan semakin besar, dan ia tahu ini bukan hanya soal pabrik, tapi soal siapa yang akan mengendalikan masa depan Jombang. Pasukan yang dahulu membebaskan kota kini harus mempertahankan apa yang telah mereka capai. Namun, di benaknya, Hendra masih bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar bisa meraih kedamaian setelah semua yang terjadi. Kelompok yang mengincar pabrik-pabrik itu dipimpin oleh seseorang yang tak dikenal, tetapi Hendra merasakan ada yang ganjil. Mereka bergerak begitu terorganisir dan cepat, menunjukkan adanya perencanaan yang matang. Taktik yang mereka gunakan seakan mengarah pada upaya besar untuk mengacaukan stabilitas kota yang baru saja pulih. Hendra semakin curiga bahwa ada seseorang di dalam sistem yang selama ini telah diam-diam menyusun rencana untuk menggulingkan pemerintahan baru yang sedang mereka bangun. Kita tidak hanya melawan kelompok ini, tetapi ada kekuatan yang lebih besar di balik mereka, pikir Hendra, menyadari bahwa musuhnya kali ini lebih cerdik dan berbahaya. Sementara itu, di balik bayang-bayang ketegangan, kelompok yang menyerang pabrik-pabrik itu memulai aksinya. Mereka menyebar di beberapa titik strategis, mengancam para pekerja dan menduduki fasilitas-fasilitas penting. Suara ledakan dan tembakan terdengar, mengguncang kota yang belum sepenuhnya pulih. Warga yang tadinya mulai merasa aman, kini kembali diliputi ketakutan. Dalam kekacauan itu, Hendra memimpin pasukannya dengan tegas, mengarahkan mereka untuk menyerbu dan menguasai kembali fasilitas-fasilitas yang telah diserang. Tetapi, di setiap langkah yang mereka ambil, rasa curiga semakin mendalam, siapa sebenarnya yang ada di balik serangan ini. Hendra tiba di salah satu pabrik yang sedang dibakar, melihat kelompok pemberontak yang tampak lebih terlatih daripada yang ia duga. Mereka bukan sekadar preman biasa, melainkan kelompok yang memiliki kekuatan militer dan pemimpin yang cerdik. Hendra memimpin pasukannya dalam pertempuran sengit, menembus barisan musuh yang terorganisir dengan rapi. Namun, meskipun pasukannya terlatih, jumlah mereka yang sedikit membuat Hendra merasa terpojok. Ketegangan semakin meningkat ketika salah satu pemimpin kelompok pemberontak, seorang pria tinggi dengan wajah dingin, muncul di hadapan mereka, menantang Hendra dengan tatapan penuh kebencian.
Pria itu tersenyum, sinis saat melihat Hendra, dan tanpa ragu mulai berbicara. Kau pikir dengan mengalahkan Arif, kau bisa mengubah segalanya. Kota ini bukan milikmu, Hendra. Jombang selalu berada di bawah kendali orang-orang seperti kami. Suara pria itu penuh dengan kebencian, mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka perjuangkan. Hendra menatapnya dengan tajam, mencoba memahami maksud dari pernyataan tersebut. Apakah ini kelompok yang berakar pada masa lalu yang gelap? Apakah mereka adalah pihak yang selama ini diam-diam mengendalikan semua kejahatan di Jombang? Perdebatan di antara mereka berlangsung singkat sebelum pertarungan kembali dimulai. Hendra, yang memiliki keunggulan dalam pertempuran fisik, menghadapinya dengan penuh strategi. Namun, semakin lama, ia menyadari bahwa kekuatan militer kelompok tersebut jauh lebih besar dari yang ia kira. Mereka bukan hanya bertempur untuk uang atau kekuasaan, tetapi untuk menghancurkan semua upaya yang telah ia lakukan untuk mengubah kota ini. Jombang tidak akan pernah benar-benar bebas, kata pemimpin kelompok itu, sebelum memerintahkan serangan balik yang lebih besar. Dalam sekejap, pasukan Hendra terpaksa mundur, berjuang keras untuk mempertahankan posisi mereka. Namun, meskipun pasukan Hendra terdesak, ia tidak menyerah. Dalam situasi genting seperti ini, Hendra tahu bahwa bukan hanya keberanian yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan untuk melihat lebih jauh dari sekadar pertempuran fisik. Ia mulai menyusun strategi baru, memanfaatkan keterampilan pasukannya untuk menyergap musuh dari belakang, mengecoh mereka dengan gerakan tak terduga. Kita akan buat mereka tidak tahu apa yang menyerang mereka, kata Hendra dengan suara tegas. Pasukannya, yang sebelumnya ragu, kini mulai merasakan harapan baru. Mereka tahu Hendra adalah pemimpin yang tidak akan membiarkan Jombang jatuh begitu saja. Namun, Hendra juga tahu bahwa meskipun mereka bisa mengalahkan kelompok ini dalam pertempuran, ancaman yang lebih besar masih mengintai. Ia merasa bahwa permainan ini belum selesai. Musuhnya yang sebenarnya bukan hanya ada di lapangan perang, tetapi ada di dalam struktur kekuasaan yang lebih tinggi, yang masih tersembunyi. Siapa yang sebenarnya memimpin kelompok ini? Pikir Hendra, mungkin inilah saatnya untuk menggali lebih dalam, menemukan siapa yang berada di balik layar dan menghadapi ancaman yang sesungguhnya sebelum semuanya terlambat. Namun, dalam pikirannya, Hendra juga tahu satu hal, mereka tidak bisa terus berperang tanpa henti. Keputusan sulit kini harus diambil, karena masa depan Jombang, dan bahkan dirinya, bergantung pada apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Hari-hari setelah pertempuran sengit di pabrik-pabrik semakin mencekam. Meskipun pasukan Hendra berhasil menguasai beberapa posisi penting, suasana kota Jombang tetap dipenuhi dengan ketidakpastian. Hendra tahu bahwa kemenangan di lapangan tidak cukup untuk menghentikan kekuatan besar yang masih mengintai. Musuh yang sebenarnya tidak hanya bertarung dengan senjata, tetapi dengan pengaruhnya yang tersebar di seluruh struktur kota. Setiap langkah yang Hendra ambil semakin terasa berat, seolah dunia menekan dirinya dari segala arah. Tetapi di dalam dirinya, Hendra memiliki keyakinan, jika Jombang ingin bebas, mereka harus mengakhiri ketakutan yang telah menguasai kota ini sejak lama. Pagi itu, Hendra menerima kabar buruk. Salah satu rekan terdekatnya, seorang pejabat yang selama ini berada di bawah naungan kekuasaan Arif, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa ia dibunuh dengan cara yang sangat brutal, dan ini menjadi sinyal bahwa kelompok yang bersembunyi di balik peristiwa ini tidak hanya bertindak secara fisik, tetapi juga emosional. Mereka ingin menebar rasa takut yang mendalam di dalam tubuh Jombang, menekan mereka untuk kembali tunduk pada kekuasaan lama. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan kita, kata Hendra, menatap mayat rekannya yang kini menjadi simbol dari ancaman yang lebih besar. Ia merasa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan siapa yang sebenarnya mengendalikan ketakutan ini. Kabar kematian itu menggerakkan hati Hendra untuk melakukan langkah terakhir. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi, dan ia tahu bahwa pertempuran kali ini akan menjadi yang terakhir. Dengan tekad yang menguat, Hendra mengumpulkan pasukannya dan merencanakan serangan langsung ke markas utama kelompok yang selama ini berada di balik semua kerusuhan. Di dalam rapat yang penuh dengan ketegangan itu, Hendra berbicara dengan nada yang lebih tajam dari sebelumnya. Jombang tak akan bisa bangkit kalau kita terus membiarkan kekuatan ini ada. Kita harus menghancurkannya sekali untuk selamanya. Kita tak akan mundur lagi. Dengan rencana matang, pasukan Hendra bergerak menuju markas musuh.
Semakin dekat mereka, semakin terasa bahaya yang mengintai. Tetapi Hendra tidak gentar. Dalam perjalanannya, ia teringat akan semua yang telah ia lalui, pertempuran di jalanan, pengorbanan para prajurit, dan harapan masyarakat yang kini semakin menyala. Jika mereka berhasil meruntuhkan kelompok ini, maka Jombang akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Tetapi jika gagal, semua yang mereka perjuangkan akan sia-sia. Hendra tahu bahwa ia tak bisa mundur. Ini adalah titik terpenting dalam perjuangan mereka. Saat mereka tiba di markas musuh, ketegangan berada di puncaknya. Hendra dan pasukannya menghadapi pasukan musuh yang terlatih dan siap bertempur. Namun, di tengah pertempuran, Hendra menemukan sebuah kejutan. Pemimpin kelompok pemberontak yang selama ini menjadi bayangan di balik layar muncul dengan wajah yang dikenalnya. Orang itu adalah salah satu pejabat tinggi yang selama ini diam-diam mendukung Arif, seorang yang memiliki banyak pengaruh di dalam pemerintahan. Jombang tak akan pernah bisa bebas, Hendra, kata pejabat itu dengan tatapan penuh kebencian. Aku akan pastikan semuanya kembali seperti semula. Perlawanan sengit pun berlangsung. Dalam pertempuran ini, Hendra harus menghadapi lawannya yang tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih licik. Pejabat itu berusaha mempermainkan permainan psikologis, mencoba mengacaukan Hendra dengan serangan-serangan yang tak terduga. Namun, Hendra yang telah terbiasa dengan strategi perang tidak membiarkan dirinya terjebak dalam permainan itu. Dengan langkah cepat dan akurat, ia berhasil mengalahkan pasukan musuh yang menghalangi jalannya. Tapi, ketika ia akhirnya berhadapan langsung dengan pemimpin musuh itu, Hendra merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ini adalah ujian terakhir bagi dirinya, bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai seorang pemimpin yang harus menentukan masa depan kota yang telah ia perjuangkan. Dengan penuh keberanian, Hendra menyerbu pejabat itu dan mereka berdua terlibat dalam duel yang penuh emosi. Di tengah pertarungan itu, Hendra menyadari bahwa musuhnya tidak hanya sekadar orang jahat yang ingin berkuasa, tetapi juga seseorang yang terperangkap dalam ambisi besar untuk mengendalikan kota. Namun, Hendra tidak dapat membiarkan ambisi itu merusak segala yang telah dibangun. Dalam sebuah pergerakan cepat, ia berhasil menjatuhkan pemimpin itu, membawa akhirnya kekuasaan yang telah mengendalikan kota ini selama bertahun-tahun. Setelah pemimpin musuh tak berdaya, Hendra tahu bahwa perjuangan ini telah berakhir. Dengan kemenangan di tangan, Hendra berdiri di tengah reruntuhan markas yang kini hancur. Keheningan menyelimuti medan perang itu, dan meskipun Hendra merasa lega, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Jombang mungkin telah bebas dari cengkeraman kekuatan lama, namun jalan panjang untuk membangun kembali kota ini masih terbentang di hadapannya. Dengan langkah yang penuh harapan, Hendra kembali ke pusat kota, membawa perubahan yang telah dijanjikan. Kota Jombang kini dapat bernafas bebas, namun tantangan baru akan selalu datang, dan Hendra siap menghadapi apapun demi masa depan yang lebih baik.